Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi. Semangat hari ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Iya, Pak. Harus, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang pernah kita pelajari di minggu lalu, yaitu tentang pelajaran fikih. Jadi Bapak harap dan materi yang berikut kita dapat menjelaskan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, peserta dulu kalian. Yang sudah berkenan dengan mata pelajaran kita hari ini. Ya. Ya. Oke. Hari ini siapa saja yang kita hadir? Banyak yang hadir. Mobil tak masuk, Pak. Hah? Mobil tak masuk, Pak. Mobil nggak masuk. Soleh, Pak, tak masuk. Boleh. Soleh. Biasa masuk, nggak masuk. Kemarin dia bilang sakit, ada yang main bola. Yang kemarin Siapa saja yang tidak hadir? Ada yang ketawa ya? Enggak. Oke, sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, waktunya sama dulu. Oke, silakan pimpin Bapak terlebih dahulu. Ketua. Baik, teman-teman, kita pelajaran ini mari kita memandang membaca bersama doa dimulai. Doa selesai. Dan tamat. Terima kasih. Ya anak-anakku sekalian, masih ingat gak dengan materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Sekarang masih pinjam-pinjam ya? Lagi. Perhatikan, silakan buka buku kalian. Catat. Catat baik-baik supaya kita jelaskan dulu. Ada pulpen, Pak. Nggak ada pulpen, kasih dikit yang punya pulpen juga. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat bisa menggunakan kemampuan untuk bisa mengenali mengenai. Ada penghapus enggak? Ada. Tidak apa-apa. Kali-kali kalian bawa ke rumah. Bukan. Permanen. Iya, Pak, teman.
meminjam. Pinjam, meminjam. Nah, pembahasan kita hari ini adalah satu, pengertian pinjam, kedua, hukum pinjam meminjam. Ini menjadi materi pokok kita hari ini adalah satu yang pengertian pinjam meminjam, usul pinjam meminjam, pinjam meminjam, dan syarat pinjam meminjam. Di sini mereka atau di sini dalam pengertian ini pembahasan ini akan dilakukan tertentu. Contohnya dari hukum serta syarat tertentu dalam pinjam meminjam. Oke, pertama Bapak jelas saja apa pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah satu hal yang berubah atau hal yang berubah yang belum dilakukan oleh masyarakat. Sama halnya dengan kedatangan baru atau beli bertasbih. Benar-benar jelaskan kedatangan baru ada sebuah bantulah. Itu sama halnya dengan pinjam meminjam, jual beli sama kaitannya. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita semua sama-sama membutuhkan. Jadi pinjam meminjam apa hukumnya atau hukum asalnya? Boleh. Terus ini hukumnya berarti ya atau boleh. Yang belakang apa? Apa? Terus hukum pinjam meminjam di sini ada berapa? 4. Pertama, hukum ini bisa berubah tergantung dengan situasi dan kondisi. Pertama, di sini kenapa dikatakan berubah sesuai hukum awal asal atau hukum awalnya? Karena Islam itu sama-sama membutuhkan, ketika kita sama-sama membutuhkan maka hukumnya itu bisa boleh. Sedangkan yang kedua, kenapa sunnah? Atau jawab tidak? Kenapa sunnah? Pertama, apabila ada tetangga kita misalkan banyak membutuhkan kita, atau tetangga kita dalam keadaan sakit misalkan, sedangkan mereka tidak mempunyai motor dan sebagainya, maka diberikan barang atau motor untuk dibawanya ke rumah sakit. Itu hukumnya sunnah. Dan ini bisa menjadi wajib. Yang ketiga, kenapa pinjam meminjam bisa menjadi wajib? Kalau menurut kamu gimana? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Kenapa di sini bisa menjadi wajib? Pertama, apabila kita mempunyai barang lebih, mempunyai uang banyak, lebih tidak pakai, misalkan. Terus ada tetangga kita yang lagi sakit parah, misalkan untuk mengobati kanker atau sebagainya, maka hukum hanya mempunyai uang banyak tersebut atau uang tersebut yang lebih banyak, atau hukumnya wajib untuk memberikan pinjam. Wajib. Apabila tidak diberikan, maka hukumnya hal yang wajib apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan. Nah, yang terakhir di sini ada nomor 4 yaitu haram. Kenapa dikatakan haram? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Hukum penjelasan dikatakan haram.
Satu, alasan pertama, kenapa ini bisa menjadi haram? Dikarenakan cara peminjamannya itu salah dalam penggunaan. Misalkan hanya untuk tujuan untuk memberikan kemanfaatan dan sebagainya. Jangan mandiri. Dalam tanda kutip, misal dengan orang, misal. Nah itu nggak boleh, hukumnya haram. Ngerti kan? Di sini rukun. Rukun pinjam meminjam ada berapa? 5. Satu, Orang yang meminjam. Orang yang meminjami. rukun dalam pinjam meminjam dalam Islam itu ada 5. Pertama, adanya orang Yang meminjami. yang meminjami. Terus yang kedua, ada orang yang ingin Meminjam. Yang ketiga, Barang. barang yang jelas ada yang ingin dipinjamkan. Kalau misalkan tidak ada barangnya, berarti tidak masuk pada kategori pinjam meminjam. Terus yang ketiga, yang keempat, waktu. Waktunya harus ada. Tidak hanya apa atau sesuai pinjam. Kalau tidak ada waktunya berarti tidak masuk pada pinjam meminjam. Terus yang terakhir yaitu nomor 5. Ada transaksi kedua pihak. Ya. Satu dua orang itu ada transaksi kesepakatan antara kedua pihak dengan menentukan waktu, ya kan? Tentukan misalkan minggu depan pokoknya barangkali harus dikembalikan, misalkan minjem HP dan lain sebagainya, HP, motor dan lain sebagainya, minggu depan harus dikembalikan. Maka orang yang meminjam barang tersebut minggu depan mestinya harus mengembali. Terus yang keempat, syarat pinjam. Ada berapa? 1. Milik sendiri. Milik sendiri atau hak penuh. Terus mampu mengambil kebaikan dari barang tersebut. Ada manfaat, ada manfaatnya. Terus, hah? Ya, berarti cuma ya. Di sini syarat pinjam meminjam itu pertama milik sendiri tanpa ada satunya atau sama orang lain. Misal, kalau masih punya orang lain boleh nggak dipinjamkan kepada orang lain? Nggak boleh. Nggak boleh kecuali ada surat izin misalkan. Jadi misal, ada orang yang meminjamkan mobil misalkan di depan rumah Yati itu ada mobil, tapi punya saya, kalau kasih izin saya, maka Yati tidak boleh untuk meminjamkan barang tersebut atau mobil tersebut. Betul. Apabila saya bilang sama dia, ya udah kasih saja misalkan, kasih pinjaman nggak apa-apa. Itu bakal berarti boleh. Terus mampu mengambil kebaikan, barang tersebut bisa dijaga dengan baik. Nggak boleh dirusak. Apabila dirusak maka pastinya dia mampu kembalikan. Terus yang ketiga yaitu ada manfaatnya, barang tersebut ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya tidak boleh dalam pinjam-pinjam. Artinya harus jelas. Nah, bagaimana kalau misalkan pinjam-pinjam tidak ada manfaat? Seperti ini. Ada rambutan di sana, merah. Tapi sebelum rambutan itu jadi dijual belikan, apakah boleh hukumnya? Misalnya kita kasih biru-biru warnanya, boleh nggak? Masih belum matang, boleh nggak? Nggak boleh, karena kita nggak tahu rasanya itu seperti apa. Tapi kita tahu manis atau jangan sebagainya. Itulah kalau misalkan manis, kalau nggak manis, yang rugi siapa? Berarti merugikan orang lain juga, nggak
Nah, sampai di sini paham? Paham. Pak. Kalau misalkan saya tanya satu-satu, Kalau apa? bisa Iya. Pak. Kalau nggak bisa Pak, aja Pak. Kalau bisa kita apa? Namanya kita juga belajar. Oke. Yang belakang nanti. Yang belakang. Kamu mungkin lebih fokus daripada yang lain. Apa pengertian pinjam meminjam menurut Islam? Menurut syariat Islam, hukum pinjam meminjam. Hukum asalnya gimana? Hukum asalnya mubah atau boleh. Hukum asalnya mubah atau boleh. Mubah. Sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Umumnya begini, ketika kita sama-sama membutuhkan, maka di situ ada tradisi kebiasaan yang lumrah kita lakukan, misalkan terus menurut kamu deh, nggak tahu. Kata saya menanyakan kamu nggak tahu. Belum jadi. Saya tanya begini. Hukum dalam pinjam meminjam menurut saya dibagi menjadi berapa? 4. Empat. Sebutkan yang 4 apa saja? Mubah. Mubah, sunnah, wajib, haram. Mubah, sunnah, wajib, haram. Nah, abang yang pakai kaki ini? Di sini pembagiannya ada 4. Pertama, mubah, sunnah, wajib, haram. Nah, bisa menjelaskan. Bedanya apa? Yang depan diam. Yang paling aja gitu. Jangan ngomong di depan itu fokus. Pak. Mubah, bukan boleh Pak. Boleh dibaca. Boleh ya Pak. Boleh ya, akan memberikan Islam gitu. Iya. Menurut kamu deh? Yang wajib. Bagaimana kalau dikatakan wajib? Padahal hukum asalnya dalam pinjam meminjam itu mubah atau boleh. Tapi di sini kalau dikatakan wajib. Kalau perkara wajib itu mesti harus dilakukan. Ya kan? Iya. Kalau tidak dilakukan maka dia akan mendapatkan dosa. Iya. Coba, kenapa dikatakan wajib? Karena yang fokus jangan ketawa. Lagi depan. Hah? Kenapa? Di sini ada nyarikan. Di sini dengar nggak? Enggak. Coba. Sunnah harus dikembalikan. Karena harus dikembalikan. Ya, kenapa dikatakan wajib? Karena harus dikembalikan. Saya boleh bantu Pak? Nah, salah Pak. Menurut kamu gimana? Boleh bantu Pak? Boleh. Nah, jadi buat pinjam meminjam itu jadi wajib ketika memakai berdasar Pak. Misalkan jumlahnya tanggalnya lagi sakit parah gitu Pak. Sakit parah. Nah, misalkan nefobia punya industri gitu Pak. Jadi wajib untuk dimakan sama orang yang sakit parah tadi itu Pak. Nah, karena dia sudah Pak mempunyai kelebihan dari Allah. Punya kelebihan Dari segi harta gitu. Jadi wajib kan tetangga kita yang masih dalam keadaan sakit parah, berobat ke rumah sakit kita butuh uang, maka wajib untuk dibantu. Oke, bagus. Yang 2 orang. Asuransi. Syarat dalam jual beli itu ada berapa? Ada 3. Sebutkan dulu satu. Milik sendiri, mampu mengambil, dan ada. Oke, sampai di sini paham? Paham. Jangan lupa ya. Kalian perhatikan ke depan. Jadi proses pinjam meminjam di situ hukum asalnya adalah boleh atau tidak. Tapi dalam Islam disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apabila situasi yang enak membutuhkan, maka hukumnya bisa berubah. Bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, dan haram. Tergantung daripada situasi dan kondisi. Dan bagiannya banyak. Masa itu misalkan syaratnya nggak berapa,
hukumnya ada berapa, terus hal yang wajib dalam hukum hijab ada berapa gitu. Paham kan? Paham. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Bapak harap kepada siswa-siswa yang ada di sini jangan hanya belajar di sekolah saja, di rumah juga belum belajar. Karena kalau kalian hanya belajar di sini, itu kemungkinan besar kalian cepat lupa. Makanya dibuka lagi bukunya, sampai ke rumah dibuka lagi bukunya, dibaca lagi, dihayati dan dipahami. Oke, paham? Mungkin cuma ini saja yang perlu Bapak jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.